Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji nama Tuhan. Sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami hidup, masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mengarahkan hati, pikiran, hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar atas kami Tuhan, sehingga Engkau rela mati bagi kami. Kami siap untuk memuji Tuhan, dan biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, dan Engkau sendiri yang berada di tengah-tengah kami, melawat kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang begitu besar, mengasihi kita. Ya. Dan karena kasih-Nya, Dia menyelamatkan kita. Kasih yang begitu besar. Haleluya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau lagi. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Firman Tuhan katakan, hidup yang Kau beri hanya untuk Tuhan.
Dan firman Tuhan akan selalu menguatkan, meneguhkan kita, dan tidak ada yang mustahil bagi kita. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya
mustahil bagi Tuhan. Bahwa Engkau sanggup memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengampuni kami, Engkau memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Kiranya firman-Mu akan menguatkan, meneguhkan, menegur, menghiburkan kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, jadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Berfirman-Lah Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Salam, selamat pagi, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, dan selamat pagi bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah online. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini kita mengkhususkan diri, fokus untuk mendengar firman Tuhan, ya. Karena firman itu yang menghidupkan. Bahkan firman itu berkata, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya karena roti, tetapi karena firman yang keluar dari mulut Allah. Nah saudaraku, tadi kita nyanyi, ku aman saat kau menjaga, ya, dan hidupku ditentukan oleh perkataanmu. Jadi perkataan Tuhan, firman Tuhan itu akan menuntun kita, menghidupkan kita, bahkan menentukan langkah kehidupan kita. Kalau kita mau taat, Tuhan mau pakai kita lebih lagi, ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Saya beri judul, terima penetapan Allah dengan tidak tawar hati, ya. Terima penetapan Allah. Orang dunia mengatakan nasib. Terima penetapan Allah dengan tidak tawar hati. Tapi penetapan Allah saat ini bukan nasib yang bagi orang dunia, tetapi panggilan dan pilihan Allah. Haleluya. Jadi setiap pribadi Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana. Dan tentu rencana itu adalah rencana yang indah. Haleluya. Rancangan-rancangan yang berguna. Ya, kita akan baca dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 9. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita membaca bersama-sama ayat ini. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Silakan duduk. Pesan Tuhan kepada Yosua. Ketika Musa mati, Allah menetapkan kepemimpinan jabatan Musa diambil alih oleh Yosua. Diberikan kepada Yosua, ini ditetapkan oleh Allah. Dari ayat 1 sampai ayat 9 itu menyatakan hambaku Musa telah mati. Tuhan berfirman kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel.
Jadi Tuhan membuka mata Yosua. Lihat, Musa sudah enggak ada. Siapa yang akan memimpin mereka? Ketika Musa naik ke atas gunung 40 hari saja, orang Israel sudah berserak-serak, orang Israel sudah mengambil alih posisi Tuhan, diganti dengan lembu emas. Apalagi kalau mati, sudah selama-lamanya enggak ada. Makanya Tuhan mengambil inisiatif, kamu yang mimpin. Bangkit sekarang, pergi seberangi sungai Yordan, masuk ke negeri yang kujanjikan. Terus bukan hanya itu, Tuhan bukan hanya memberi tugas, Tuhan bukan hanya menetapkan Yosua sebagai pemimpin, tetapi Tuhan juga menguatkan, ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku juga menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Allah bukan hanya menyuruh, menetapkan Yosua, tetapi Allah melengkapi, gak usah takut. Aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Luar biasa. Nah, setelah Yosua menerima penetapan ini, Tuhan tahu isi hati Yosua. Yosua mungkin mikir, apa iso aku ya? Apa saya bisa gantikan Musa? Melihat orang yang dipimpinnya, bangsa Israel begitu tegar tengkuk. Apa saya bisa? Nah, kemudian Tuhan berkata ulang di ayat 9 ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Tanda tanya. Saya sudah perintahkan, kuatkan, teguhkan hatimu. Haleluya, ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukankah saya sudah berkata? Jadi jangan bimbang, jangan merasa apa aku bisa, ya. Penetapan Allah pasti dibarengi dengan kekuatannya. Ketika Allah menetapkan saudara untuk menjadi umat pilihan Allah, Tuhan memampukan saudara untuk hidup kudus. Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Haleluya. Jadi jangan ada orang percaya berkata, aku enggak bisa, aku masih manusia, saya enggak bisa hidup kudus. Semua orang ketika ditetapkan Allah, Allah membarengi, Allah melengkapi dengan kekuatan. Haleluya. Dan selanjutnya ayat 9 mengatakan, janganlah kecut dan tawar hati. Ini loh penghambat. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Jadi tawar hati itu, beberapa minggu lalu kita sudah periksa, tawar hati itu membuat patah semangat. Tawar hati itu orang gak bisa maju, ya. Kecut, aku apa bisa? Apa aku bisa menjalani firman Tuhan? Bisa, dengan kekuatan yang dari sorga. Haleluya. Jadi saudaraku, sekali lagi, ketika kita tawar hati, apa yang harus kita lakukan? Kita mau ingat pesan Tuhan. Haleluya. Dan kita mau pegang firman itu lebih daripada suara hati yang menjadi tawar. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ketika Yosua diperintah oleh Tuhan, ditetapkan untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan janji apa? Menyertai. Haleluya. Sebab itu saudaraku, jangan kita abaikan, ya. Jangan kita abaikan penetapan Allah atas hidup kita. Kalau Allah menetapkan saudara dan saya menjadi umat pilihan Allah, Allah menetapkan saudara dipanggil dan dipilih. Mari, jangan abaikan panggilan dan pilihan itu. Dan kita mau tetapkan, aku harus tetap berdiri menjadi orang yang dipanggil dan dipilih Allah. Jangan ada yang tawar hati. Mungkin satu saat kita jatuh dalam dosa.
Kemudian suara iblis itu berbicara, kamu sudah jatuh dalam dosa. Tuhan gak mau ingat lagi sama kamu. Tuhan sudah membenci kamu. Sudah gak mau lagi dengan kamu. Itu suara yang menawarkan hati. Ketika Ayub diizinkan untuk mendapat penderitaan, wah, kecaman dari sahabat-sahabatnya, oh kamu itu dihukum Tuhan. Kalau kamu hidup benar gak mungkin kamu dapat sengsara. Tapi Ayub menetapkan hati. Aku lahir dengan telanjang. Dan kalau semua diambil oleh Tuhan itu haknya Tuhan. Dan aku akan kembali dengan telanjang. Ayub menetapkan hati. Atas panggilan dan pilihan Allah menjadi orang saleh. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, jangan abaikan penetapan Allah. Ketika Allah memanggil, mempercayakan kepada kita sebuah pelayanan. Apa saja itu? Ya, pelayanan itu bukan hanya berdiri di mimbar. Pelayanan itu banyak sekali. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu pelayanan. Saudara mungkin bisa macam-macam. Memperhatikan orang-orang yang lemah, yang sakit, ya, dengan tujuan ini untuk Tuhan. Atau memberi konsumsi kepada orang-orang yang kelaparan. Atau mungkin saudara seperti Marta, masak untuk murid-murid Tuhan. Itu sebuah pelayanan. Haleluya. Sekarang penetapan Allah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Mungkin menjadi majelis, mungkin menjadi guru sekolah minggu, pelayanan-pelayanan gerejawi. Tapi ketika kita keluar, kita harus menetapkan hati, aku pelayan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan abaikan, ya, jangan abaikan penetapan Allah atas hidup kita, ya. Kalau Allah menetapkan kita, melengkapi kita dengan kepandaian-kepandaian, dengan hikmat yang dari sorga. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kemah tabernakel, itu macam-macam. Ada orang yang pandai membuat tembaga dibentuk, ada orang pandai menenun, antara lain Besaleel dan Aholiab diberi hikmat, kepandaian untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan membuat rumah Tuhan. Jadi saudaraku, ketika saudara punya keahlian tertentu, itu penetapan Allah, gunakan, ya, gunakan, jangan diabaikan. Dari mana kita bisa menjadi mahir kalau kita tidak latihan? Kalau Tuhan sudah memberikan benih, ya, benih, dan benih itu akan bisa tumbuh dan berbuah ketika disiram. Benih kemampuan Tuhan berikan kepada saudara, dan kalau tidak dilatih itu pun akan hilang, ya. Jadi saudaraku, betapa pentingnya kita berlatih. Ketika ada orang, aku nggak mau diajari ini, aku ora bisa, ya, tapi nggak mau berlatih, ya. Ketika berlatih segala sesuatunya pasti Tuhan akan menambahi. Intinya jangan malas untuk berlatih, jangan malas untuk belajar, ya, supaya kita tidak mengabaikan penetapan Allah atas hidup kita. Ya, dengan apa? Supaya kita tidak mengabaikan penetapan Allah atas hidup kita. Pertama, kita melihat Yosua dengan mempercayai penyertaan Tuhan. Dengan mempercayai penyertaan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, Dia akan memampukan kita. Hidupku ditentukan oleh perkataanmu. Kita baca Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini loh janji Tuhan, ya.
Seperti aku menyertai Musa, aku juga menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Haleluya. Dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan, ditangkap oleh Yosua. Bahkan diulang lagi ketika Yosua mulai bimbang. Bukankah sudah kukatakan, kata Tuhan, ayat 9. Bukankah sudah kukatakan. Haleluya. Teguhkan dan kuatkan hatimu, aku menyertai engkau. Jadi penyertaan Tuhan ini loh yang membuat Yosua maju menyeberangi sungai Yordan. Jadi perjalanan bangsa Israel itu sudah mau masuk tanah Kanaan ya, tinggal nyebrang sungai Yordan. Nah, kemudian Yosua setelah mendengar firman itu ayat 10. Mari kita baca bersama-sama ayat 10. Yosua 1 ayat 10, 2, 3. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, cukup. Jadi ketika Yosua sudah diteguhkan oleh Tuhan, Yosua langsung dikatakan ayat 10, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur. Yosua bisa tawar hati, Yosua bisa kecut. Aku ini siapa? Kok dia harus memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan? Bukankah mereka lebih tinggi jabatannya daripada Yosua yang hanya seorang hambanya Musa? Tapi apa yang Tuhan sudah katakan, apa yang Tuhan sudah tetapkan, kemudian Yosua melangkah. Haleluya. Dia mulai menyeberangi, memimpin bangsa Israel dan memberitahu kepada kepala-kepala pasukan, pengatur pasukan. Ternyata mereka nurut. Yang tadinya Yosua berkata, apa mereka mau dengar saya ya? Apa mereka mau nuruti kata-kata saya? Ternyata mereka nurut. Dan mereka dipimpin oleh Yosua nyebrang sungai Yordan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Bukan hanya itu, ketika dia harus menghadapi kota Yeriko, kembali dia berpikir, apa aku bisa mengalahkan Yeriko dengan kekuatan tembok bentengnya yang begitu tebal. Datanglah malaikat Tuhan kepada Yosua. Dan Yosua bertanya, siapa engkau? Engkau lawan apa kawan? Yosua tanya, engkau kawan apa lawan? Aku bala tentara sorga, panglima bala tentara sorga. Dan Yosua mulai sujud. Dari situ Yosua diyakinkan, Tuhan menyertai aku. Bukan hanya Yosua, Gideon ketika diperintahkan untuk memerangi bangsa Amalek, Gideon merasa, apa aku bisa? Ya, apa aku bisa? Dan Tuhan menguatkan, menyertai. Jadi ketika Tuhan menetapkan saudara dan saya menjadi apapun, mari kita tahu bahwa Tuhan menyertai dan kita kembangkan penetapan Allah itu. Kita tangkap penetapan Allah itu. Jangan ada seorang pun yang tidak berguna. Semua anggota tubuh Kristus, semua berguna di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, jangan ada anggota yang tidak berfungsi. Kalau ada orang yang sakit tangannya, ya, kemudian dia tidak bisa berjalan. Karena apa? Tangannya sakit. Jangan ada anggota tubuh yang sakit sehingga tidak bisa bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi ketika sehat tapi tidak mau bekerja, wah itu lebih parah lagi. Ya, tahu sehat tapi nggak mau bekerja, tutup mata, tutup telinga atas setiap pekerjaan Tuhan yang ada di depannya. Bahaya ini ya. Mari kita menjadi orang yang ditetapkan Allah dan jangan diabaikan penetapan Allah ini.
Ya, Yosua 1 ayat 5 tadi, kenapa Yosua berani melangkah maju? Karena dia sadar akan penyertaan Tuhan. Dan kita ingat, penyertaan Tuhan tidak membebaskan kita dari tantangan atau masalah. Ketika Yosua berangkat maju, loh harus nyebrang sungai Yordan. Setelah nyebrang masih ada lagi yang harus dihadapi, tembok Yeriko. Nah saudaraku, jadi penyertaan Tuhan tidak membebaskan kita dari masalah, tidak membebaskan kita dari tantangan. Haleluya. Tapi penyertaan Tuhan itu membuat kita mengandalkan Tuhan. Membuat kita terus maju dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Persoalan boleh ada di depan kita, tetapi kita terus maju. Haleluya. Bagaimana kita di tengah-tengah pandemi ini? Mungkin penetapan untuk tidak ibadah berbarengan menjadi satu kesempatan. Wah beneran. Tentu tidak kan? Ya, kita terus berusaha untuk bisa beribadah walaupun dilarang untuk berkumpul banyak-banyak. Jadi di tengah-tengah pandemi ini kita harus sadar apa yang harus kita lakukan. Puji Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan ini penetapan Allah bahwa saudara dan saya harus menjadi terang, harus menjadi garam, itu harus berlanjut. Ya. Jangan malah keenakan, wah beneran ya. Sekarang kalau orang sakit tidak boleh dibesuk, wah beneran ya. Memang itu membahayakan. Tapi kita punya cara lain untuk peduli dengan mereka. Kita bisa berdoa ya. Kita bisa jaga jarak. Haleluya. Saudaraku, pandemi tidak akan menghambat, biarlah pandemi tidak akan menghambat penetapan Allah atas hidup kita untuk menjadi terang, untuk menjadi garam dunia ini. Puji Tuhan. Terus kita belajar maju dengan mengandalkan Tuhan. Hadapi semua persoalan bersama dengan Tuhan. Jangan abaikan penetapan Allah atas hidup kita dengan cara apa? Dengan cara tahu dan sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan yang besar itu menyertai kita seperti Yosua. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan abaikan penetapan Allah atas hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti kehendak Bapa. Matius 26 ayat 38 dan 39, silakan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Iya, Tuhan Yesus memang Dia Allah, tapi saat itu Dia menjadi manusia. Ada rasa takut dan ngeri ketika membayangkan salib yang harus dihadapi, hukuman yang harus dihadapi. Nyata dari pernyataan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ternyata Tuhan juga merasa takut karena Dia manusia sama seperti saudara dan saya. Dia juga rasa takut menghadapi salib itu. Dia memang Tuhan, tapi Dia saat itu menjadi manusia. Haleluya. Sebab itu ketika Dia menjadi tawar hati, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Kemudian melanjutkan doanya. Dia memohon kepada Bapa. Haleluya. Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan penghukuman. Di sini tidak ada tulisan penghukuman. Cawan itu artinya cawan penghukuman. Cawan ini lalu daripadaku. Jadi Tuhan masih mengharapkan saat menjadi manusia. Mengharapkan kalau boleh cawan ini dilalukan.
tidak saya lewati. Mungkin saya harus menebus dosa manusia dengan cara lain, tapi tidak dengan disalib. Mungkin itu yang dimaksud. Tapi kita tidak tahu. Yang jelas ayat ini berkata, sekiranya mungkin cawan ini dilalukan. Namun bukan kehendakku, itu kehendakmu. Haleluya. Bukan kehendakku, itu kehendakmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, dengan melihat penetapan Allah sebagai satu kehendak Bapa, mari kita jalani. Jadi bagaimana kita tidak mengabaikan penetapan Allah dengan menyadari ini kehendak Bapa. Ini kehendak Bapa. Haleluya. Kalau Tuhan sudah menetapkan, Tuhan akan menuntun, menguatkan, dan melengkapi. Haleluya. Dan ternyata ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, ada malaikat datang untuk memberi kekuatan, mensupport, sehingga Tuhan Yesus tidak mundur dari salib. Apa yang membuat Bapak Ibu tawar hati? Penderitaan, salib. Wah, ikut Tuhan itu salibnya gede. Udahlah, saya gak ikut Tuhan saja. Wah, nanti kalau ikut Tuhan itu nanti gak enak. Disisihkan orang ya, dibully orang. Bahkan kadang-kadang bisa dipecat dari anggota keluarga. Bisa jadi banyak kesaksian seperti itu. Saudaraku, tapi ketika kita menetapkan hati, Tuhan, Engkau sudah memanggil saya. Aku mau menjadi pengikut Kristus. Tantangan sebesar apapun, aku mau tetap menjadi pengikut Kristus. Ketika kita tahu kehendak Bapa, kita akan jalani hidup ini. Haleluya. Dan kita tidak mengabaikan penetapan Allah. Kelas 2 SMA, saya baru berapi-apinya kenal Tuhan, ya. Dan saya merasa Tuhan, saya ingin mempersembahkan hidup ini bagi Engkau. Bahkan saya bisa liburkan sekolah saya, minta izin untuk ikut doa puasa pas ada doa puasa hamba-hamba Tuhan di gereja. Dan kembali terus ikut akhirnya saya bernasar kepada Tuhan. Tuhan, saya mempersembahkan hidupku sepenuhnya bagi Engkau. Dan tentu Tuhan tangkap itu. Tuhan tangkap. Dan akhirnya Tuhan mengalirkan saya untuk bisa melayani Tuhan full time. Haleluya. Tadinya baru part time saja, sambil kerja sambil melayani. Tapi Tuhan membawa saya untuk hidup full time. Ketika saya pamit dari pekerjaan saya, waktu saya mau melayani Tuhan, mereka bertanya, kamu nanti makan apa? Kamu nanti bisa hidup. Mbok kamu sambil kerja sambil melayani kan bisa. Tapi saya ingat janji saya. Saya mau mempersembahkan hidup ini bagi Engkau. Walaupun waktunya masih berjalan panjang waktu itu. Puji nama Tuhan. Saya berangkat dari Surabaya ke tempat ini. Saya tidak bawa apa-apa, ibarat saya cuma bawa baju. Tapi saat ini sampai hari ini 30 tahun yang lalu Tuhan pelihara saya. Ketika orang berkata, ngapain kamu mau melayani di Ketenger? Ngapain? Udahlah, ya. Termasuk anak-anak saya, sudahlah Bu, gak usah ke Ketenger. Tapi saya berkata, ini passionnya Ibu. Ini niatnya Ibu. Haleluya. Selelah apapun kalau itu masih menjadi bagian penetapan Allah, maka Ibu akan jalani terus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari jangan abaikan penetapan Allah. Ketika kita sadar ini kehendak. Setelah Bu Yulia tidak ada, sempat saya 2 tahun vakum, tidak pernah ke Ketenger. Juga tidak pernah perjamuan suci. Dan saya menangis Tuhan ketika saya baca Alkitab. Kamu harus merayakan Paskah, jangan ada yang lalai. Merayakan Paskah.
Apa itu? Perjamuan kudus. Jangan ada yang lalai atau mengabaikan. Saya geragap, waduh, iya, ampuni saya Tuhan. Kemudian saya mulai melayani lagi di Ketenger dan saya adakan perjamuan kudus. Saudaraku, mari ketika kita sadar kehendak Bapa, dari mana kita ngerti kehendak Bapa, itu ada di Alkitab. Maka itulah yang membuat kita terus maju, tidak mengabaikan penetapan Allah. Haleluya. Yang ketiga, yang pertama, kita tidak mengabaikan penetapan Allah dengan menyadari penyertaan Tuhan. Yang kedua, dengan mengikuti kehendak Bapa. Dan yang ketiga, Yohanes 15 ayat 13. Silakan, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Kenapa Tuhan Yesus terus maju ke atas salib? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Ya, dia sadar kalau aku tidak nebus dosa mereka, mereka nggak akan selamat. Sorganya kosong kalau tidak ada yang nebus. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan terus maju melangkah karena apa? Dia mengasihi manusia yang berdosa ini. Mengasihi jiwa-jiwa ini. Sebab itu Tuhan ditetapkan untuk menjadi penebus dosa, maka Tuhan terus melangkah. Kenapa? Karena dia mengasihi. 3 pribadi Allah, ketika mungkin berunding, siapa ini ketika Adam jatuh? Mereka berunding, siapa ini yang mau menjadi tumbal? Siapa yang mau menjadi penebus dosa? Dan mungkin Tuhan Yesus berkata, saya siap Bapak, saya siap. Dan dengan rentang waktu yang begitu panjang, rancangan Allah ketika Adam jatuh, Allah sudah merancangkan penebusan dosa. Dilambangkan dari Perjanjian Lama harus menyembelih lembu, kambing, domba. Dan pada saatnya Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa. Kenapa? Karena dia mengasihi. Jadi saudaraku, apa yang bisa kita balas untuk Tuhan? Kasih. Kasih kepada Tuhan. Itu akan nyata dalam hidup kita, bisa mengasihi sesama. Ya. Jangan sampai kita hanya menyanyi saja, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi kita mau datang, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, tunjukkan, buktikan dalam setiap sikap dan tindakan kita. Haleluya. Bisa mengasihi banyak orang. Puji nama Tuhan. Kasih itu lembut, kasih itu pengampun, ya. Kasih itu sabar. 1 Korintus mengatakan, buktikan itu. Ketika kita bisa mengasihi Allah, kita mengasihi orang lain, itulah penetapan Allah untuk kita bisa menampilkan Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus menerima penghukuman salib ini oleh karena dia mengasihi saudara dan saya. Kita enggak usah muluk-muluk. Aku mau melayani Tuhan, aku mau mempersembahkan. Tapi lakukan sejalan dengan apa yang kita bisa untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan apa yang kita bisa, bukan apa yang kita tidak bisa. Dan jangan sebaliknya, apa yang sudah kita bisa tapi kita tahan, enggak mau melakukan. Jangan, ya, itu nanti berhenti anugerah Allah. Tapi ketika kita sadar bahwa kita ditetapkan Allah untuk menjadi umat pilihan Allah, untuk menjadi orang yang mengasihi, tunjukkan itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi jangan abaikan penetapan Allah dan lakukan semua itu dengan dasar kasih. Kasih kepada Tuhan, juga kasih kepada sesama. Puji nama Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita tahu
Penetapan Allah atas Yosua apa? Memimpin bangsa Israel memasuki negeri perjanjian. Dan tidak menutup kemungkinan saudara juga dipakai seperti Yosua, memimpin keluarga, memimpin kelompok sel, memimpin gereja untuk masuk ke negeri perjanjian. Tidak nutup kemungkinan. Sebab itu mari penetapan Allah ini kita terima, kita tangkap. Dengan apa? Dengan sadar bahwa Allah menyertai kita. Seringkali tugas-tugas pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa, kita tahu, kita sadar, tapi kita tidak mau melakukan karena apa? Karena takut capek, karena takut untuk melangkah, takut untuk berbicara. Tapi ketika Tuhan menyertai kita, itu membuat kita mampu. Haleluya. Penetapan Allah atas Tuhan Yesus untuk apa? Menebus dosa. Coba kalau Tuhan Yesus pilih mundur, mola, saya tidak mau disalib, saudara dan saya tidak selamat. Kalau Yosua pilih mundur, orang Israel enggak sampai di Kanaan. Ini penetapan Allah. Haleluya. Apa yang menjadi penetapan Allah terhadap saudara dan saya? Hanya pribadi kita yang bisa tahu. Haleluya. Terima itu dan jangan tawar hati untuk melaksanakannya. Sebab Tuhan menyertai kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar. Ini yang harus kita ingat. Oleh karena kasih-Nya yang besar, Dia sudah masuk menghadapi salib. Kita mau datang kepada Tuhan, kami juga mau mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami juga mau mengasihi Engkau. Kita mau katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Dia disalib karena mengasihi kita. Jangan kita takut untuk memikul salib. Karena ini yang ditetapkan oleh Allah sebagai pengikut-pengikut Kristus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Kita ulangi dari atas, diturunkan sedikit. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari saudaraku, kita menghadap hadirat Allah secara pribadi. Setelah kita mendengar firman-Nya, apa penetapan Allah atas hidup saudara? Lakukan itu. Jangan takut, karena Allah menyertai. Lakukan itu, karena itu kehendak Bapa. Dia punya rancangan setiap pribadi. Kepada setiap pribadi Dia punya rancangan tersendiri. Jangan sampai rancangan Allah dalam setiap hidup kita menjadi pudar, karena kita tidak sadar kalau itu kehendak Allah. Kita tidak sadar kalau itu penetapan Allah. Dan mari kita tidak mengabaikan penetapan Allah. Dengan kasih kepada Tuhan kita mau jalani itu. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam setiap pribadi, mengingatkan kita masing-masing. Aku telah ditetapkan Allah untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Aku ditetapkan Allah untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi garam dunia. Aku ditetapkan Allah untuk menjadi ketua-ketua majelis. Aku ditetapkan Allah untuk menjadi ketua-ketua kelompok sel. Sudahkah itu kita jalani? Haleluya. 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 Dengarkan dengan lembut suara Allah secara pribadi dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Jangan tawar hati. Jangan kecut.
Dia melengkapi kita dengan kekuatan dan kemampuan, dengan kuasanya. Salibnya membuktikan kasihnya. Salibnya membuktikan dia Allah yang sanggup menebus dosa kita, bahkan dia bangkit. Haleluya, haleluya. Nyanyikan sekali lagi. Karena salibmu, kita nyanyikan chordnya saja. Karena salibmu, yang bertugas perjamuan kudus maju ke depan. Karena salibmu ku pandang Engkau yang berkuasa, sanggup Amin, amin Tuhan. melakukan Engkau sanggup melakukan mujizat yang besar. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu ku ya, kami tidak dikalahkan oleh tawar hati. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. Bapak Agus Silas maju ke depan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengajar kami melalui firman-Mu. Janji-Mu iya dan amin, bahwa Engkau menyertai kami Haleluya. supaya kami tetap kuat dan teguh di dalam perjalanan hidup kami mengiring Engkau, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan berkat di tengah umat-umat-Mu sendiri maupun di tengah mereka yang belum mengenal akan Engkau. Mampukan kami untuk bisa Amin. menjadi anak Tuhan yang baik di hadapan Amin. Tuhan. Mampukan kami menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, Yesus. sehingga hidup kami bermanfaat Haleluya. dan berguna, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala kekurangan dosa kami ya Tuhan. Haleluya. Berilah kami kesempatan kembali untuk kami boleh memperbaiki, kesempatan kembali untuk kami boleh membuktikan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih, kami yakin kami tidak sendirian. Engkau bersama-sama dengan kami. Baik saat kami sendirian, tidak ada seorang pun bersama kami, maupun ketika kami menghadapi persoalan yang begitu berat, Engkau selalu bersama kami, dan Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami supaya kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi ini Tuhan. Supaya kami menjadi sama seperti Engkau. Apa yang Engkau perintahkan bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian ini dan kita siap terima tubuh dan darah Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, pastikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segala.
Kita mau angkat tinggi roti di atas kepala kita. Siapapun saudara, sebetulnya tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi ketika Allah menetapkan saudara, Dia akan melengkapi saudara. Haleluya. Apapun keadaan saudara saat ini, mungkin saudara sedang sakit, sedang bermasalah. Ingat, Dia sudah mati menanggung segala dosa, menanggung segala penyakit, menanggung segala kelemahan kita. Yakini persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan akan memberi kekuatan yang baru untuk kita mantap melangkah apa yang ditetapkan Allah atas kita. Haleluya, 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 haleluya. Ini kami Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ini kami Tuhan, Engkau ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini mungkin kami abaikan penetapan Allah, tapi saat ini kami mau melangkah sesuai dengan penetapan Allah, karena Engkau menyertai kami. Haleluya, haleluya. Dia mengasihi, Dia mengasihi, Dia juga berkuasa untuk menolong kita. Haleluya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Syukur, syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami membalas kasih-Mu Tuhan. Syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pekerjaan-Mu, buat penetapan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau abaikan penetapan Allah atas hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus, mampukan kami. Haleluya, ajar kami mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan berita firman-Mu atas kami semua Tuhan, sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kita akan persembahkan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena berkat rohani sudah kami terima, bahkan berkat jasmani Engkau pun limpahkan kepada kami. Dan saat ini kami rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami mau berikan kembali untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sucikan, kuduskan persembahan kami, dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang terulur, dan juga mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik secara dana, pikiran, tenaga, maupun waktu mereka. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saya akan membacakan untuk pengumuman kali ini. Yang pertama, jadwal ibadah Senin sampai Sabtu ada doa pagi jam 4:30 pagi. Hari Selasa ada doa puasa dimulai jam 9, dan sorenya ada doa keluarga melalui aplikasi Zoom. Jadi doa keluarga secara online melalui Zoom jam 6. Monggo yang punya Zoom dan punya HP Android, Selasa sore bisa mengikuti doa keluarga bersama-sama jam 6 sore. Ya. Hari Sabtu ada doa dan penyembahan jam 5 sore. Bapak Ibu bisa menyaksikannya melalui YouTube GBT Banyumas. Dibuka saja, cari ya YouTube GBT Banyumas YouTube-nya. Terus di-subscribe, di notifikasi, di lonceng. Nanti kalau ada yang baru pasti akan ada pemberitahuannya. Jadi saksikan doa penyembahan melalui YouTube GBT Banyumas. Dilanjutkan dengan latihan, dan hari Minggu kembali kita bertemu di dalam ibadah raya jam 6 pagi. Sekolah Minggu masih secara online melalui Superbook, dan kaum muda hari Minggu depan tanggal 13 September itu di tempatnya Bu Kasimin
Ya, sudah dikonfirmasi dan Bu Kasimin sudah bersedia di tempat Bu Kasimin, di tempatnya Mas Hosea jam 10 pagi. Jadi Mas Hosea dan Mas Tian standby ya di sana ya. Nanti teman-temannya ke sana itu ya pasti ada ya Mas Tian ya. Jam 10 minggu depan di tempatnya Mas Tian dan Mas Hose. Untuk penata layanan tanggal 13 September 2020, WL Saudari Analita, Singer Ibu Rosi, LCD Anggi, Kolekte Mbak Asih, pembaca ayat Mbak Nanda. Dan untuk doa syafaat di dalam Saudari Analita dan Burakiwan. Selamat ulang tahun untuk Yehuda Christian Trianggoro namanya. Tanggal 3 September ya. Dan Ibu Dwi Susanti putranya Bu Kardem, ibunya Mbak Rahel dan Mbak Rahma. Ya, Ibu Dwi Susanti tanggal 11 September. Selamat ulang tahun dan mari kita doakan bersama-sama. Pokok doa kita, doa-doa syafaat kita kepada Tuhan dan juga saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ataupun anak Bapak Ibu yang belum ulang tahunnya tercatat, bisa disampaikan ke Mbak Analita. Mungkin Grace ulang tahunnya tanggal berapa nanti disampaikan ke Cici Ana, begitu ya. Jadi bisa didoakan bersama-sama pas ulang tahun. Ya, nanti kita akan berdoa syafaat dan dipimpin oleh Ibu Kardem. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami boleh bersukacita di dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Engkau yang memberikan kami, oh Tuhan, Tuhan, iman yang bertambah-tambah dari itu Bapa. Melalui firman-Mu Tuhan Yesus, kami boleh berjalan sejalan dengan Engkau dan Engkau menyertai perjalanan hidup kami ya Bapa. Terima kasih dan bersyukur saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan Yesus. Burakiwan tolong Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan kembali untuk beribadah melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau beri kekuatan dan tambah iman Tuhan. Melalui keadaan sakit Tuhan Yesus, kembalikan Tuhan Yesus, pulihkan kesehatannya. Terima kasih dan bersyukur Tuhan Yesus. Engkau memampukan kami semua Tuhan Yesus. Saat ini juga saudara-saudara kami yang ada yang lagi sakit, Burana, Bu Sabar, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus, Engkau jamah dan Engkau sendiri yang bekerja atas mereka yang juga yang lain Tuhan yang tidak kami sebut. Engkau sendiri yang saat ini bergumul dengan mereka dan Engkau memulihkan mereka, teguhkan iman mereka sampai akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jadwal ibadah yang ada di gereja ini. Engkau sendiri yang membimbing semua Tuhan Yesus, jemaat yang sudah Engkau tetapkan, Engkau oh Tuhan jadwalkan supaya mempersiapkan diri dan benar-benar Engkau pakai dengan heran, menambah hikmat mereka melayani bagi kemuliaan nama-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, kami teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus yang saat ini masih dalam keadaan sulit Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, Engkau bersihkan dari segala virus-virus yang ada Tuhan Yesus, supaya kami leluasa dalam segala hal, dalam beribadah, anak-anak dalam bersekolah Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja bagi bangsa dan negara kami. Engkau yang memakai oh Tuhan seluruh aparat pemerintahan kami memiliki hati yang sabar dan bijaksana. Terima kasih dan bersyukur Tuhan Yesus. Kota Banyumas Engkau bersihkan, Kota Banyumas Engkau tambah-tambahi Tuhan Yesus dengan oh keadaan yang baik ya Tuhan. Hujani dengan hujan pertobatan-Mu supaya banyak oh Tuhan jiwa-jiwa melihat bahwa Tuhan Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kami yang pada saat ini berulang tahun. Yehuda Christian, juga Dwi Susanti Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka dengan tambah usianya Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang memberikan roh dan benar-benar takut akan Tuhan dan tambahi bijaksana, tambahi iman percayanya. Terima kasih dan bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih mensyukuri semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus.
Semua firman yang Kau beritakan melalui hamba-Mu menjadi kekuatan iman kami. Dan Engkau berkati hamba-Mu dengan kesehatan. Engkau tambah-tambah hikmat Tuhan Yesus. Engkau cukupi segala keperluannya Tuhan Yesus sendiri yang beserta hamba-Mu menjalankan tugas-tugas mulia bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur dan ucapan syukur kami. Doa syafaat ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami naikkan haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita terima berkat Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan, pakai kami menjadi terang-Mu. Setiap tangan-tangan yang mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau melawat setiap kami, Engkau jamah setiap kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Sungguh Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Kami pulang dengan sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, di tempat masing-masing. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan memberkati, selamat pagi.